Ya, perkenalkan kami dari kelompok PJK GM059. Di sini kami akan mempresentasikan proyek capstone kami yang berjudul Smart Movie Recommendation System using Machine Learning Techniques. Next. Oke, baik sebelumnya perkenalkan dulu tim kami. Di sini saya tidak sendiri dengan 3 anggota tim saya. Yang pertama ada Pak Akbar Fabiansyah, kemudian ada Wani Filemon, dan saya sendiri Nazwa Syakuru, dan yang terakhir ada Novario Dimas Kusuma. Oke, tim kami merupakan kolaborasi sinergis antara pengembang front-end dan back-end serta spesialis machine learning. Kami bersatu dalam misi bersama untuk menghadirkan sistem rekomendasi film yang cerdas dan terjangkau dengan menggabungkan presisi teknis dan berorientasi pengguna dan algoritma rekomendasi berbasis konten. Kemudian kami menghadirkan solusi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman personal bagi setiap pengguna dalam menemukan film yang tepat. Next. Latar belakang dari proyek kami adalah jumlah konten film di platform digital terus meningkat secara eksponensial yang menyebabkan information overload bagi pengguna yang ingin menemukan film sesuai preferensi mereka. Nah, meskipun berbagai platform streaming sudah ada, solusi yang tersedia belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengguna dalam menemukan rekomendasi film yang personal dan relevan, khususnya bagi pengguna yang tidak berlangganan platform berbayar. Oleh karena itu, penting bagi kami memahami konteks, trends, dan kesenjangan yang ada sebelum merancang sistem rekomendasi yang efektif dan bermanfaat. Adapun 3 poin utama dalam latar belakang ini, yang pertama itu overload content. Overload konten ini dengan ribuan film yang tersedia di berbagai platform, kemudian menghabiskan waktu yang tidak sedikit hanya untuk mencari film yang ditonton. Masalah ini tuh diperparah oleh minimnya fitur pencarian cerdas di platform streaming sederhana yang hanya mengandalkan filter genre secara manual. Kemudian yang kedua adalah literatur dan tren terkini. Studi menunjukkan efektivitas konten based filtering menggunakan TF-IDF dan cosine similarity dalam sistem rekomendasi film berdasarkan sinopsis dan metadata. Platform besar seperti Netflix memang sudah menggunakan pendekatan hybrid, namun kebanyakan solusi tersebut bersifat tertutup dan tidak open source. Dan yang terakhir ada kesenjangan yang ada. Belum ada sistem rekomendasi film yang open source, ringan, dan terintegrasi fitur sosial, hipnosis, kemiripan aktor, dan model tunning. Kemudian dilengkapi interaksi pengguna seperti komentar, like, dan share dalam satu platform. Next. Kenapa sih kami memilih tema ini? Karena pengguna membutuhkan cara yang efisien untuk menemukan film sesuai preferensi tanpa harus browsing manual di antara ribuan film yang tersedia. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 permasalahan utama. Yang pertama itu bagaimana membangun sistem rekomendasi film yang mampu menyarankan film serupa berdasarkan kemiripan konten, yaitu genre, sinopsis, dan aktor. Kedua, bagaimana mengukur tingkat kemiripan antara film secara otomatis menggunakan TF-IDF, vectorizer, dan cosine similarity. Dan terakhir, bagaimana menyajikan hasil rekomendasi dalam antarmuka web yang interaktif dan mudah digunakan. Nah, ketiga rumusan masalah ini yang menjadi landasan dalam pengembangan proyek kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perbandingan dengan aplikasi serupa yaitu Idlix. Idlix merupakan sebuah platform streaming film berbasis internet yang populer di Indonesia. Idlix memiliki keunggulan dalam hal penggunaan yang sederhana dan menyediakan berbagai film-film yang terus update. Namun, Idlix hanya berfungsi sebagai platform nonton, tidak ada fitur interaksi sosial seperti komentar dan like, serta tidak memanfaatkan algoritma machine learning untuk personalisasi konten. Kelebihan produk kami dibandingkan dengan Idlix. Idlix tidak memiliki sistem rekomendasi film, pengguna harus mencari manual satu persatu. Yang kedua, tidak ada fitur interaksi sosial seperti komentar, like, atau share antar pengguna. Yang ketiga, bersifat ilegal, beresiko malware dan pemblokiran mendadak. Yang keempat, tidak memanfaatkan algoritma machine learning untuk rekomendasi cerdas. Sedangkan produk kami yaitu berbasis content based filtering dengan multi fitur. Rekomendasi berdasarkan sinopsis, kemiripan aktor, fitur sosialisasi terintegrasi, komentar, like, dan share memungkinkan pengguna berinteraksi langsung di dalam platform, open source, dan legal. Seluruh kode tersedia di GitHub, aman tanpa resiko malware atau pemblokiran. Yang terakhir, atau
ada arsitektur microservice, front-end, back-end, dan machine learning service terpisah yang mudah dikembangkan dan di-scale. Bagaimana proyek kami bekerja, yaitu sebuah platform rekomendasi film berbasis AI yang menggunakan content-based filtering untuk menganalisis sinopsis dan kemiripan aktor, memberikan rekomendasi personal kepada pengguna, serta dilengkapi fitur sosial seperti komentar dan like untuk membangun interaksi antar pengguna dalam satu tempat. Selanjutnya user flow. Pertama ada register dan login, yang kedua homepage yang isinya ada hero section dan film trending, yang ketiga ada filter genre atau source film, yang keempat kita yang mengklik film masuk ke halaman detail, yang kelima menambahkan rekomendasi film serupa berdasarkan konten based filtering, yang terakhir bisa melihat profile, riwayat, interaksi, preferensi, dan interaksi. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah itu, saya akan menjelaskan evaluasi performa model. Karakteristik utama terdapat precision recall trade-off yang jelas seiring bertambahnya nilai K. Nilai K ini merupakan seberapa banyak rekomendasi yang dihasilkan oleh model dan seberapa akurat model tersebut. Dan pada K sama dengan 5, presisi tertinggi mencapai 92.5%. Sangat optimal untuk sedikit rekomendasi, tapi tingkat akurasi yang sangat sedikit. Pada nilai K sama dengan 20, effort score yang didapat adalah 0.597, yang dimana model berhasil merekomendasikan hampir setengah item yang relevan, yang dimana nilai recall-nya 48.6% dengan mengandalkan sedikit presisi. Dan setelah itu terdapat kesimpulan, model memiliki akurasi prediksi tinggi pada peringkat teratas, yang dimana nilai K-nya sama dengan 5, tapi saat K sama dengan 20 direkomendasikan, yang dimana sistem membutuhkan pencarian kandidat relevan yang lebih luas. Setelah itu, hasil pengembangan produk menggunakan visualisasi content similarity pada heatmap sampel 20 film, yang dimana model menggunakan content based filtering, datanya dari data Netflix dan juga men-scraping data TFDB, dan ekstraksi fitur yang kita gunakan TF-IDF, vectorizer, dan pengukuran jarak, content similarity, dan evaluasi menggunakan precision K dan recall K dan F1 score. Heatmap ini memvisualisasikan tingkat kemiripan antara 20 sampel film berdasarkan ekstraksi fitur TF-IDF menggunakan metrik consign similarity. Diagonal berwarna merah pekat menunjukkan kemiripan sempurna yang mendapatkan nilai skor 1 antara sebuah film dengan dirinya sendiri. Secara keseluruhan, matrik didominasi oleh warna kuning terang, yang dimana nilai skor kurang dari 0.2, yang menandakan bahwa katalog film dalam sampel ini sangat heterogen dan beragam. Meski demikian, model berhasil menemukan korelasi fitur latent antara film, seperti kemiripan film dengan On Way to Tomorrow dan All Souls at Night. Hal ini membuktikan sistem rekomendasi mampu membedakan dan menemukan kedekatan konten antara film dengan baik. Dan ini merupakan hasil desain yang telah kami gunakan. Yang pertama terdapat login page, home page, film detail page, dan juga komentar plus dan juga like sectionnya. Mengapa kami memilih implementasi tersebut? Yang pertama, karena menggunakan algoritma content based filtering, yang dimana TF-IDF dan consign similarity dipilih karena paling cocok untuk sistem rekomendasi film berbasis teks. Algoritma ini mampu menganalisis kemiripan antara film melalui sinopsis dan metadata seperti aktor, tanpa memerlukan data interaksi pengguna dalam jumlah besar. Yang kedua, menggunakan model tanning dilakukan untuk mengoptimalkan parameter algoritma agar akurasi rekomendasi lebih tinggi dibanding menggunakan pengaturan default. Dan yang ketiga, Next.js dipilih sebagai framework front-end karena mendukung SSR, yaitu server side rendering, yang menghasilkan performa cepat dan SEO friendly, serta ekosistem React yang luas. Yang keempat, menggunakan database PostgreSQL digunakan sebagai database karena cocok untuk menyimpan data rasional yang terstruktur seperti data film, user, komentar,
dan relasi antar tabel. Dan yang kelima, menggunakan arsitektur microservice. Ada front end, back end, ML service secara terpisah. Dipilih agar setiap komponen bisa dikembangkan dan di-scale secara independen serta memudahkan debugging dan maintenance. Setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada slide dokumentasi, proyek yang telah kami susun sebagai panduan penggunaan instalasi dan pengembangan sistem. Dokumentasi ini tersedia pada repositori GitHub yang dapat diakses melalui link maupun QR code yang terdapat pada slide. Di dalam repositori tersebut terdapat file README yang menjelaskan secara lengkap mengenai proyek mulai dari latar belakang, tujuan pengembangan, fitur utama, hingga arsitektur sistem yang digunakan. Dan pada proyek ini kami menggunakan beberapa teknologi utama, yaitu Next.js sebagai front-end dan Express.js sebagai back-end API dan PostgreSQL sebagai database, dan juga Python Flask untuk menjalankan layanan machine learning yang menghasilkan rekomendasi film. Dari dokumentasi juga menjelaskan bagaimana seluruh komponen tersebut saling terintegrasi melalui API sehingga sistem dapat berjalan secara menyeluruh. Selain itu, kami menyediakan panduan instalasi yang mencakup proses clone repository, pembuatan database PostgreSQL, instalasi dependensi menggunakan npm dan pip, serta konfigurasi file environment atau env. Setelah melakukan proses konfigurasi selesai, pengguna dapat menjalankan setiap service sesuai fungsinya, yaitu dengan machine learning service pada port 5000 dan backend API pada port 301 dan front-end web pada port 300. Kami juga menyediakan dokumentasi API yang berisi endpoint seperti autentikasi pengguna. Dan untuk penutup, Smart Movie ini bukan hanya sekedar sistem rekomendasi film. Ini adalah langkah untuk membuat pengalaman menemukan film menjadi lebih cerdas, personal, dan menyenangkan bagi semua pengguna. Kami percaya teknologi rekomendasi tidak harus eksklusif untuk platform besar yang berbayar. Dengan pendekatan open source dan desain yang berorientasi pengguna, Smart Movie ini hadir sebagai bukti bahwa sistem rekomendasi berbasis AI bisa dibangun, dipelajari, dan dikembangkan oleh siapa saja. Baik, Bapak Ibu, berikut yang dapat kami sampaikan mengenai Smart Movie rekomendasi sistem. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan, proses pengembangan, dan hasil yang telah kami capai. Terima kasih.